Mbak. Sin, kamu ngapain lagi kesini? Hah? Dan siapa laki-laki itu? Hah? Kamu harusnya nggak perlu tanya ngapain aku kesini. Aku mau ngambil mobil aku. Kuncinya. Mobil? Masih tertinggal. Udah turun. Mas ini. Sini kamu. Ini mas, kamu apa sih mas? Kenapa kita turun di sini? Aku dari tadi nahan, tau nggak? Pengen marah. Nahan? Pengen marah kenapa? Kenapa kamu kemarin masih WA Intan? Hah? Kamu nanya sama Intan, aku selingkuh apa enggak sama dia? Maksud kamu tuh apa? Hah? Kamu udah gak percaya sama aku? Hah? Aku gak suka ya kamu seperti itu. Mas, memangnya aku salah? Cuma tanya kayak gitu sama Intan. Karena aku cemburu mas. Selama ini aku kan jadi pacar kamu. Selama ini aku diam juga kan. Aku tahu kamu ada hubungan kan sama Intan. Kamu tuh cuma pacar aku, bukan istri aku, tau nggak? Hah? Aku mau deket sama siapa, mau berhubungan sama siapa, bukan urusan kamu. Hah? Ya, tapi itu namanya kamu nggak menghargai aku sebagai pacar kamu. Terus maksud kamu bisa seenaknya punya hubungan sama cewek lain? Iya. Udahlah, kamu jangan terlalu banyak ngomong, ya. Sekarang gini deh mas. Oke, aku minta maaf kalau aku udah sembarangan ngubungin wanita itu. Tapi aku minta sama kamu sekali ini aja. Kamu jangan main-main di belakang aku mas. Udah cukup itu aja. Udahlah, kamu jangan terlalu banyak ikut campur dalam hidup aku ya. Hah? Kalau aku butuh sama kamu, aku bakal ajak kamu jalan. Hah? Butuh kamu bilang? Berarti kamu hanya melampiaskan kebutuhan kamu itu sama aku doang. Terus kamu bisa seenaknya gitu jalan sama perempuan lain. Aku paling nggak suka kalau wanita posesif seperti kamu. Hah? Aku jalan deket, kamu malah WA dia. Hah? Iya, tapi menurut aku itu hal yang wajar. Harusnya kamu ngerti dong kenapa aku WhatsApp si Intan itu. Karena aku nggak mau kamu ada hubungan di belakang aku, Mas. Kalau memang kamu cinta sama dia, kamu jujur sama aku, kamu ngomong sama aku, tinggalin aku. Oh, kamu mau minta putus sama aku? Ya udah, kalau itu kemauan kamu, kita putus sekarang. Apa? Kamu beneran mau putusin aku? Kamu lebih memilih Intan itu? Aku gak suka wanita seperti kamu. Hah? Terlalu posesif, tau nggak? Iya, tapi selama ini kamu nganggep aku apa? Hari ini kita mau happy-happy loh, Mas. Aku dari kemarin nganggep kamu itu cuma mainan aku. Hah? Mainan? Udahlah, aku mau pergi. Minggir. Lah, kamu mau kemana? Kamu ninggalin aku di tengah jalan kayak gini? Sekarang udah bukan urusan aku lagi ya. Kamu mau kemana? Terserah kamu. Hah? Ini kan mau kamu. Ya, tapi kamu tega ninggalin aku. Ya aku mau berbuat apa lagi? Kamu udah mau minta putus. Oke, aku putusin. Ya, tapi kan itu aku hanya sekedar ucapan aja, Mas. Aku nggak mau kok kamu ninggalin aku. Udahlah, jangan terlalu banyak ngomong ya. Aku mau serang-serang sama Intan. Dan aku minta kamu gak usah WA dia lagi, ya. Oke, kalau gitu mau kamu silakan, tapi jangan bawa mobil aku. Hah? Mobil kamu? Iya, ini mobil aku kan. Jadi kamu nggak bisa sembarangan bawa mobil aku untuk pergi sama perempuan lain. Mobil ini kemarin kamu kan udah kasihkan sama aku. Hah? Masih kamu minta lagi? Hah? Barang yang sudah dikasihkan sama aku nggak akan pernah aku kasihkan lagi. Perlu kamu ingat. Ya, tapi kamu tega banget sih, Mas. Ini tuh mobil aku. Terus kamu seenaknya gitu pakai mobil aku untuk bermesraan sama cewek lain. Terserah dong. Hah? Tahu sekarang mobil ini udah jadi milik aku. Enggak, Mas. Aku nggak rela mobil aku dipakai sama perempuan lain. Udah, mending sekarang kamu kalau mau pergi emang pergi sekarang. Dan aku harap kamu jangan cari aku lagi. Dan kamu jangan pernah WA aku lagi, ya. Mas, tapi nggak bisa, ini mobil aku, Mas. Udah, minggir. Kamu mau pergi, minggir. Mas, kamu nggak bisa dong. Mas buka dulu. Mas, kita bisa ngobrolin ini baik-baik kan, Mas? Mas. Ya ampun, tega banget sih kamu, Mas.
Terus aku pulang naik apa? Aku nggak nyangka ternyata selama ini orang yang aku cinta, dia bisa berani untuk menyakiti hati aku kayak gini. Nah, dia juga tega ninggalin aku di pinggir jalan kayak gini. Apa iya aku salah? Aku ngubungin si Intan itu karena aku merasa cemburu. Aku juga gak nyangka ternyata Mas David bisa setega itu sama aku. Dan sekarang aku juga, mobil aku juga udah dibawa sama dia. Terus aku mau minta bantuan sama siapa? Tapi kan semua surat-surat mobil itu masih ada di aku. Ya udah deh, ini sekarang aku pulang, aku cari ojek atau apa. Tega banget sih mas, kamu mas. Aku berharap mudah-mudahan kamu merasakan apa yang aku rasakan mas. Ah, ini dia. Kamu kok tadi bilang kesini, emang ngapain? Kamu gak apel apa, Gung? Nah, sekarang nggak apel mas, kayaknya aku ada tugas lain deh. Oh, pasti nangkep orang ya? Ya, itulah kalau Ya. polisi mas. Ya, pokoknya kamu harus amanah, Gung, dari polisi. Soalnya yang lain juga banyak yang pengen jadi polisi, Gung. Kalau menurut aku, ya polisi merupakan suatu profesi yang mulia kalau menurut aku. Benar, Ya, Mas. dia kan juga menjaga orang, terus menjaga keamanan di daerah masing-masing. Benar. Sekarang aku mau pinjam motor kamu dulu deh. Kalau misalkan kamu mau jalan, kamu mau numpang istirahat, kan masih nanti malam kamu tugasnya. Ya nanti malam Kamu mas. istirahat di kantor aja. Enggak ada ini mas karyawan yang kerja sekarang. Ya yang kerja ada, ini kan kantor aku sendiri, Gung. Jadi gak masalah lah, kamu masuk aja ke dalam, masuk ke ruangan aku, sana ada tempat istirahat kok. Kamu istirahat di sini dan aku pinjam motornya, aku sumpah di kantor. Emang mau kemana mas? Lagian kerjaan juga ada yang ngurusin, aku mau jalan-jalan dulu lah sambil beri makan. Ya begini nasib kalau misalkan sukses di usia muda tapi masih belum punya pasangan, jadi bawaannya jenuh terus karena aku mikirin kerjaan terus kan. Ya ini kan Mas Bagas sudah ya bisa dibilang umurnya sudah cukup. Jadi Mas Bagas cepat-cepat cari calon istri mas, biar ya Mas Bagas ada temennya buat. Ya kalau itu udah aku pikirkan, Gung, tapi aku pasti belum menemukan perempuan yang pas buat aku. Jadi sekarang ya aku satu-satuin lah. Nanti kamu juga harus buka usaha kecil-kecilan biar orang yang ngerjakan. Gaji kamu ya kamu kumpulkan, kamu biar punya kantor besar kayak punya aku. Jadi masalah ekonomi kamu juga lebih bagus dan lebih aman. Selain nanti di usia tua kamu udah punya pensiunan, kamu juga ada usaha sampingan yang bakalan mendapatkan hasil yang lebih banyak. Jadi keluarga kamu bakal sejahtera kalau ekonomi kamu udah aman. Ya jadi alhamdulillah mas, selama aku jadi polisi, jadi gaji aku, uang aku ada yang ditabung lah buat Ya udah deh, nanti. kalau begitu. Ya udah kalau gitu kamu istirahat aja dulu di dalam, Gung. Itu ruangannya Mas Bagas gak dikunci di dalam? Gak dikunci kok, kan banyak orang di sana. Gak ada yang berani masuk juga ruangan aku. Ya udah deh, kalau gitu aku istirahat dulu ya mas. Ya udah deh kalau gitu. Bingung aku harus kemana ya? Di kantor juga jenuh. Kerjaan juga numpuk, tapi untungnya udah ada yang ngerjain. Mending sekarang aku bawa motornya Agung dulu deh. Aku pergi jalan-jalan, muter-muter. Siapa tahu ntar bisa ngilangin supek aku. Kemarin pacaran dengan orang yang salah. Ternyata orang yang pacaran sama aku, yang aku puji-puji dari kemarin cuma memanfaatin masalah harta aku doang. Dan dia udah kepergok selingkuh. Ya udahlah, ngapain aku mikirin perempuan yang udah jelas-jelas berkhianat sama aku. Mending aku gak usah mikirin itu dulu, aku mikirin kerjaan dulu. Sekarang aku jalan-jalan dulu deh. Ini Wan, kenapa kok nangis ya? Mbak. Hei Mbak. Kok dia nangis? Maaf ya Mbak. Saya lihat barusan Mbak kok nangis. Emang kenapa terus jalan kaki di tempat sepi kayak gini? Saya lagi ada masalah mas. Maaf, saya nggak kenal sama kamu. Oh iya Mbak. Nama saya Bagas Mbak. Saya bukan orang jahat. Saya kerjaan saya jadi pengacara Mbak.
Jadi kalau boleh tahu, Mbak ada masalah apa ya Mbak? Pengacara? Iya, soalnya saya tadi lihat Mbak nangis di jalan sendirian. Takutnya ada orang yang jahatin Mbak atau apa, mungkin saya bisa bantu Mbak. Saya lagi ada masalah sama pacar saya, Mas. Kebetulan saya ditinggal begitu aja di jalan, Mas. Iya, ya sebenarnya karena ada masalah pribadi sih, Mas. Tapi mobil saya juga dibawa sama pacar saya, padahal surat-suratnya juga masih ada di saya kan. Tapi dia begitu aja bawa mobil saya seenaknya untuk pergi bareng perempuan itu. Kok Mbak bolehin sih dibawa mobilnya Mbak? Tapi Mbak pengen nggak mobilnya itu balik Mbak? Saya pengen banget, tapi saya nggak tahu gimana caranya karena dia udah kabur gitu aja, Mas. Gini deh, yang penting surat-surat itu ada di Mbak. Mungkin saya bisa bantu buat membalikan mobil Mbak. Tapi gini ya Mbak, walaupun saya seorang pengacara, saya nggak bakalan minta bayaran sama Mbak. Saya ikhlas, soalnya saya kasihan perempuan di pinggir jalan, apalagi sampai diambil mobilnya sama pacarnya. Mbak kok mau sih pacaran sama orang seperti itu? Udah jelas-jelas dia selingkuh dan masih ambil mobilnya Mbak. Emang dari kemarin Mbak nggak tahu ya? Iya. Misalkan dia selingkuh. Ya namanya juga pasangan, Mas. Nggak jadi pasangan kalau mereka berdua nggak saling cinta kan. Tapi ya mau gimana lagi? Saya udah berusaha keras buat minta sama pacar saya itu agar mulai dari sekarang dia nggak bersikap seperti itu lagi untuk kedepannya. Tapi malah dia memilih perempuan itu dan membawa mobil saya begitu aja. Sebenarnya saya kasihan mendengar cerita Mbak, tapi kalau masalah pribadi saya nggak bisa ikut campur. Saya cuma bisa bantu buat kembalikan mobil Mbak aja, karena bagaimanapun dia juga bakalan ngelanggar hukum. Kalau begitu Mbak, kan mobil orang yang dia bawa dan Mbak udah gak ngizinin tapi dipaksa. Jadi kalau masalah itu biar jadi urusan saya. Mbak kira-kira tahu nggak dia ketemunya di mana? Kayaknya saya tahu deh, Mas. Tapi Mas ini kan nggak kenal sama saya. Tapi Mas beneran mau bantu saya? Ya, saya mau bantu Mbak. Ini kartu saya Mbak. Kalau misalkan saya takutnya dibilang bohong Mbak. Ternyata benar kamu itu seorang pengacara ya. Kalau memang kamu mau bantu saya minta tolong buat mobil saya kembali kepada saya, Mas. Saya nggak peduli kalau memang pacar saya itu nggak mau memulai hubungan kembali sama saya udah nggak peduli karena mungkin dia memang udah nggak cinta sama saya. Ya udah, ini sebenarnya hal yang gampang. Toh itu mobil Mbak, surat-surat juga atas nama Mbak, ada di Mbak semua. Dia kan cuma bawa mobil aja. Nanti biar saya jelaskan sama dia. Resikonya kalau dia tetap maksa dia bakalan dipenjara. Ya udah Mas, kalau gitu saya minta tolong sekarang ya. Takutnya dia juga keburu pergi jauh. Ya udah deh Mbak, sabar dulu, Mbak tenangin diri Mbak dulu. Takutnya Mbak nyampe sana malah emosi. Kalau sesuatu masalah ini diselesaikan dengan cara emosi Mbak, maka semuanya gak bakalan selesai dengan baik, gak bakalan finish dengan baik. Jadi Mbak tenangin diri dulu, Mbak sabar. Ya tapi saya udah terlanjur benci sama dia, Mas. Ya saya paham Mbak. Yang terpenting kan sekarang Mbak harus sabar dulu. Nanti ngomongnya juga biar enak sama dia. Saya cuma ngebantu. Risikonya dia kalau tetap maksa ngambil mobil yang bukan haknya, pasti akibatnya dia bakalan dipenjara. Pasti dia paham kok. Dan kebetulan adik saya juga seorang polisi. Jadi saya tinggal telepon aja nanti kalau misalkan dia tetap ngeyel. Ya udah Mas, kalau gitu saya minta tolong agar semuanya cepat selesai. Dan saya juga nggak mau berhubungan lagi sama laki-laki brengsek itu. Ya udah deh. Tapi nggak apa-apa Mbak, boncengan naik motor saya, soalnya ini motor punya adik, saya nggak bawa mobil. Kalau saya nggak apa-apa sih Mas, tapi nanti Mas gimana, saya nggak enak, takutnya nanti Mas malah dimarahin istri, pacar, atau keluarga Mas lagi karena boncengan sama saya. Saya nggak punya istri, saya nggak punya pacar. Kalau keluarga saya ada, tapi keluarga saya nggak pernah ikut campur masalah pekerjaan saya atau masalah pribadi saya Mbak. Masih Mbak sama kayak saya malah diporotin sama pacar saya kemarin, jadi saya tinggalin juga. Ya dia cuma ambil butuhnya aja sama saya, makanya saya lagi males buat pacaran sekarang. Jadi Gitu. gak apa-apa, saya bebas mau boncengan sama siapapun, gak bakalan ada yang ngelarang dan gak bakalan ada yang marah Mbak. Gak usah khawatir kalau masalah itu. Saya sekarang fokus sama pekerjaan saya sebagai pengacara, membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang dicariin masalah sama orang lain, termasuk kayak Mbak. Jadi saya mau bantu aja.
Saya tanpa saya minta bayaran, Mbak. Saya gak minta imbalan apa-apa kok sama Mbak. Tapi kayaknya saya yakin deh, dalam waktu dekat kamu akan memiliki pasangan. Karena Ya. saya lihat kamu itu orangnya baik. Baik kamu itu tulus, nggak seperti lelaki lain pada umumnya yang hanya modus. Ya Mbak kan cuma dengar cerita dari saya, Mbak juga gak tahu hasilnya saya gimana. Ya mungkin itu perasaan Mbak aja bilang saya baik. Ya tapi kan setiap orang boleh berpendapat. Itu pendapat saya, jadi boleh kan? Saya ngomong seperti itu. Boleh sih Mbak, sah-sah aja. Tapi ngomong-ngomong kita baru kenal, tapi ngomongnya udah kayak orang akrab aja. Iya. Iya juga, saya jadi lupa masalah saya. Oke, yaudah kalau gitu saya mau berterima kasih banyak karena kamu udah membantu saya meskipun kita nggak saling kenal. Pak, nggak perlu terima kasih sama saya. Saya sebagai sama manusia lah, sama seperti Mbak. Kalau saya bisa bantu, ngapain nggak saya bantu? Kita harus saling menolong. Karena setiap manusia juga membutuhkan bantuan manusia yang lain. Setiap orang juga membutuhkan bantuan orang yang lain. Tapi ngomong-ngomong, saya udah sebutin nama tadi. Nama saya Bagas. Mbak, namanya siapa Mbak? Nama saya Sinta. Oh, tapi pekerjaan apa? Kebetulan pekerjaan saya itu, saya punya butik Mas. Jadi, ya saya juga jarang banget keluar. Saya juga punya kantor kan. Jadi saya cukup bekerja di rumah aja. Oh ya udah, alhamdulillah kalau begitu Mbak udah ada kerjaan yang enak. Jadi Mbak nggak perlu ribet-ribet mikirin masalah ekonomi lagi. Soalnya di luar sana mungkin termasuk pacar saya, karena pacar saya, mantan pacar saya itu gak punya kerjaan, akhirnya dia cari cowok-cowok tajir, terus manfaatin cowoknya. Setelah gak diturutin, dia malah mutusin. Tapi kalau perempuan seperti Mbak kayaknya gak bakalan seperti itu deh, karena kan masalah ekonomi juga udah cukup. Ya mungkin bakalan setia ya, walaupun orang perempuan yang tidak berkarir itu gak semuanya mau morotin hartanya laki-laki yang tajir. Cuman kebetulan aja kemarin pacar saya seperti itu Mbak. Ya meskipun saya setia, tapi nggak menjamin saya juga akan mendapatkan pasangan yang setia kepada saya Mas. Karena banyak banget kan laki-laki yang tampangnya aja terlihat orang baik dan tulus, tapi ternyata di luaran sana Ya, seperti pacar saya yang sekarang. berarti kita nasibnya sama Mbak. Ya udah, kita sama-sama sabar aja. Pokoknya bentar lagi saya bakalan urusin masalahnya Mbak. Ya udah kalau gitu saya ambil motor dulu. Kita langsung ke sana aja. Oke, Kita yaudah. cari siapa? Pacar Mantan saya. pacar kamu. Oh iya, udah Oke. jadi mantan. Kayaknya laki-laki ini baik deh. Dan baiknya juga sepertinya tulus. Nggak kayak pacar aku yang hanya modus. Coba aja pacar aku dia dan memiliki sifat seperti dia, pasti aku akan bahagia setiap harinya. Udah, mari Mbak. Saya permisi ya. Ya udah, naik aja. Mana ya Mas David ya? Ini dia. Sayang, Kamu dari mana sih? sini. Ya aku minta maaf, soalnya agak telat datangnya. Aku tadi masih ketemu sama Sinta. Oh iya, aku mau ngomong sama kamu Mas. Mau ngomong apa? Semalam itu dia ngechat aku. Terus? Terus aku dikata-katain murahan sama dia. Hah? Iya, aku Kamu nggak dikatain bilang sih sama aku? murahan. Terus juga ya dia ngerendahin aku, seakan-akan dia itu ya paling mahal gitu. Kamu gak bilang tadi malam sama aku, kalau aku tahu kamu diperlakukan seperti itu, ya pasti tadi udah aku gampar Sinta, tahu nggak? Kamu sih gak bilang sama aku, tapi kamu tenang aja ya, karena aku sama Sinta sudah putus. Tadi aku ketemu sama dia, aku cuma mutusin dia dan aku bilang kalau dia gak usah ganggu aku lagi, dan kamu tenang, kamu gak bakalan diteror lagi sama Sinta. Dan yang perlu kamu tahu Mas, aku nggak suka ya
kamu masih chattingan sama dia ya, meskipun kamu udah putus sama dia. Udah, kamu tenang aja. Sekarang aku jadi milik kamu seutuhnya, ya. Dan aku gak bakalan permainkan kamu. Aku bakal setia sama kamu, dan cuma kamu wanita yang ada di dalam hati aku. Makasih banyak ya Mas, kamu udah nerima aku, dan sekarang aku bukan jadi selingkuhan kamu lagi. Ya sebenarnya aku pacaran sama Sinta itu cuma karena terpaksa aja, dan Sinta cuma aku buat mainan. Yang aku cinta itu sebenarnya kamu sayang, makanya aku lebih milih kamu daripada Sinta. Ya kalau semisal aku gak cinta sama kamu, ya pasti sekarang aku gak bakal datang ke sini, dan aku lebih milih jalan sama Sinta. Oh iya Mas, ngomong-ngomong, Sinta tadi langsung mau gitu aja atau gimana sih? Aku pengen tahu deh ceritanya. Soalnya dari semalam dia ngerendahin aku terus. Dia ngechat aku kayak gimana sih, perempuan murahan, nggak tahu diri. Dia bilang gitu sama aku. Sebenarnya gak mau putus sama aku, ya. Dia itu ngamuk sayang pas waktu aku bilang mau putus. Dan tadi pas waktu aku tinggalin dia, itu ngejar-ngejar aku sampai nangis-nangis, tau nggak? Sini sih. Panas. Gitu loh, ya. Sekarang kamu udah tenang dan kamu gak usah berpikir macam-macam, ya. Iya dong, dan overthinking aku udah nggak ada lagi, karena dari kemarin-kemarinnya aku selalu overthinking gara-gara kamu setiap ketemuan sama Sinta, ya takutnya malah makin deket gitu loh. Ya gak mungkin lah, hah? Kamu tuh sendiri, aku tuh lebih memilih chattingan sama kamu daripada Sinta, ya. Aku kan tiap malam selalu nemenin kamu chattingan, tapi kamu itu bobo, tau nggak? Mana mungkin aku lebih suka sama Sinta, lebih cinta sama dia. Ya kalau semisal aku lebih suka, ya aku gak bakal nemenin kamu chattingan. Kamu minta apa langsung aku anterin, hah? Oh iya, kamu tadi ngomong kamu minta apa, aku langsung beliin. Aku lagi pengen sesuatu nih. Apapun yang kamu pengen, aku bakal wujudkan, ya. Kamu tenang aja sayang. Gini aja deh, kita cari makan dulu, habis itu kita shopping, habis itu kalau kamu mau perawatan, kita perawatan, oke? Oke. Tapi kayaknya kita belanja dulu deh. Kalau kita belanja dulu, pasti kan kita juga ya capek gitu, terus lapar. Jadi ya kita belanja dulu terus makan sayang. Karena aku sih udah makan sih dari tadi. Gitu ya. Udah deh, terserah kamu. Kamu belanja dulu, mau makan dulu, mau terserah deh, ya. Pokoknya satu hari ini khusus buat nemenin kamu kemanapun. Iya makasih ya sayang. Tapi aku minta, karena aku sudah milih kamu dan mau mencoba setia sama kamu, tapi kamu jangan pernah ngeduain aku, ya. Jangan pernah kamu sakitin aku. Kamu kayak nggak tahu aku aja. Lagian aku selalu setia kok sama kamu. Apalagi kamu udah ya nurut sama aku. Terus juga apa yang aku pengenin itu selalu kamu beliin. Jadi aku tuh makin sayang, nggak bakalan aku tuh selingkuh di belakang kamu. Ya aku takutnya aja, kan sekarang banyak kan perempuan seperti itu sayang. Sudah dimanja, sudah selalu ada buat dia, di belakang dia masih bermain sama laki-laki lain. Ya, tapi kan nggak semua wanita sayang. Masih jauh tempatnya Mbak? Ini ada mobil. Jadi bener itu mobilnya? Ya ya udah kita samperin aja Mbak, gak usah turun. Kita langsung samperin aja ke sana, oke? Langsung aja tuh, soalnya ada perempuan yang udah deket sama. Ya nggak apa-apa Mbak, biar sekalian dia biar tahu. Oke? Dan beberapa Cin, kok
Kamu ngapain lagi ke sini? Hah? Dan siapa laki-laki itu? Hah? Kamu harusnya nggak perlu tanya ngapain aku kesini. Aku mau ngambil mobil aku. Kuncinya. Mobil? Sekarang gini ya mas, aku udah nggak peduli kamu mau pergi sama perempuan manapun di luar sana. Yang aku peduliin sekarang, kembaliin mobil aku. Karena ini juga yang bayar aku kan. Enak aja kamu minta-minta mobil. Hah? Kamu tuh sendiri kan? Pas waktu itu, kamu ngasihkan mobil ini sama aku. Gini ya mas, saya udah dengar juga ceritanya tadi. Saya temennya Mbak Sinta, jadi saya minta tolong kembalikan mobilnya. Kan mas juga cuman pinjem. Kamu tuh cuma temennya Sinta ya, bukan keluarganya Sinta. Ya enggak. Kamu gak berhak ikut campur dalam urusan ini. Tapi masalahnya ini udah jadi kewajiban saya buat gangguin Mbak Sinta dan kenalin. Saya calon suaminya. Yakin? Hah? Aku cuma pura-pura. Kamu ikutin apa yang aku ngomongin aja. Iya tapi jangan harus telat. Ya udah lah, ya, nanti aku jelasin. Jadi saya calon suaminya, saya juga berhak buat meminta hak dari calon istri saya, mas. Udah dengar kan? Jadi selama ini kalau kamu memang mau ninggalin aku mas, silahkan. Tapi sekarang kamu harus serahin mobil aku sama aku karena aku udah punya orang yang jauh lebih spesial daripada kamu. Dan begini juga mas, masa mas sebagai laki-laki nggak malu sih mengambil barang yang bukan haknya? Mas bisa dipenjara loh. Berarti selama ini kamu udah bermain di belakang aku. Bukan bermain di belakang kamu mas, cuman emang sengaja si Sinta ini aku nyuruh buat nggak ngasih tahu kalau misalkan udah punya calon suami. Udah, kita nggak perlu banyak omong. Kamu juga nggak perlu memutar balikan fakta. Sekarang di sini ada Intan kan? Kalau emang ya Mbak itu mau ngasih barang, seharusnya Mbak ya udah jangan diminta lagi dong. Karena itu nggak ada. Nggak bisa seperti itu dong Mbak. Ini bukan dikasih, tapi ini dipinjamkan. Dan coba sekarang Mbak pikir, Mbak si Sinta tadi diturunkan di tengah jalan dan dibuat menangis sama laki-laki ini. Kalau kamu emang laki-laki jantan ya, karena kamu bentar lagi mau jadi suaminya dia, belikan dong mobil lagi. Ya nggak bisa, ini yang beli kan saya mas. Kalau misalkan bukan saya yang beli, ngapain saya ikut campur ke sini? Jadi saya minta tolong sebelum ini berurusan dengan polisi, ya mas mending serahkan aja deh. Enak aja. Enggak, masalahnya adik saya juga polisi dan mas juga nggak tahu profesi saya kan. Sekarang gini deh Intan, kamu nggak malu? Orang yang kamu cintai sekarang, dia itu udah morotin aku dan ninggalin aku. Apa iya kamu tega ngelihat aku yang udah disakitin sama dia dan kemudian kamu mengambil kesempatan ini semua? Sin, kamu orot banget sih. Hah? Dulu kamu enak ngomong sama aku, ini mobil khusus buat kamu. Tapi sekarang calon suaminya lah. Ya, tapi balasan kamu ke aku kayak gimana mas? Sekarang kamu udah sama perempuan lain. Apa ya aku rela gitu aja mobil aku diembat sama kamu buat ketemu sama perempuan lain? Aku nggak nyangka kamu bisa setega ini sama aku. Mending sekarang kalau memang kamu mau tinggalin aku udah ikhlas mas. Meskipun aku masih sakit hati. Dan seandainya kamu di posisinya Sinta gimana? Ya diturunin, paling enggak ya jangan diturunin di tengah jalan lah. Aturkan dulu pulang ke rumahnya. Terus ngomong baik-baik. Kalau caranya seperti ini, apa kamu seorang laki-laki yang bertanggung jawab? Enggak kan? Ya udah, lagian sekarang udah ketahuan kan yang selingkuh itu siapa? Yang selingkuh itu kamu. Seharusnya kamu juga sadar diri dong. Bukan selingkuh. Ya gimana dia gak sakit hati kalau diturunkan di tengah jalan dan mobilnya sendiri diambil sama dia. Sekarang begini deh, saya gak mau banyak ngomong. Kalau misalkan kamu gak mau ngasih kamu mobil ini lagi, kamu bakalan berurusan sama aku dan aku gak bakalan biarin hidup kamu bakalan tenang. Udahlah sayang, mending mobil ini udah aku kasihkan lagi deh. Hah? Daripada ruwet nantinya, daripada aku di penjara. Iya, kalau misalkan kamu gak ngasih kan, ya aku bakalan penjarakan kalian berdua. Udah, ambil. Bawa tuh mobil. Oke. Di dalam sana. Oke, mobilnya bakalan aku ambil. Dan sepertinya aku gak asing buat ngeliat muka kamu deh. Ya mungkin kamu bakalan lupa sama aku karena aku gak pernah nyapa kamu kalau misalkan kamu lagi ke rumah. Dan kamu juga udah dibohongin sama dia. Dan aku juga mau ngasih tahu sama kamu, seandainya kamu tadi gak mau ngasihkan mobil, kamu bakalan aku penjara. Profesi aku sebagai pengacara dan adik aku sebagai polisi. Jadi jangan coba-coba kamu
berbuat kesalahan lagi sama Kamu harus seperti ini sih. Hah? Oh, nanti berurusan sama banyak hukum. Ya kamu harus sadar dong Mas. Ini semua karena sikap dan tingkah kamu sama aku. Setiap harinya kamu tega nyakitin aku, kamu tega berbohong sama aku. Cuma karena aku cari tahu tentang sikap kamu di belakang aku, kamu malah tega gitu aja. Apaan Pergi sih? dan ninggalin aku. Apaan sih nih? Gak jelas banget deh. Udah deh, kalau kalian mau ngambil mobil ini ya udah pergi aja dari sini. Nggak bisa begitu dong. Kamu juga ada urusan sama aku. Ini kebetulan banget dan pas banget. Kamu kan pacaran sama adik aku. Ya aku cuman sekilas melihat muka kamu. Ya bentar lagi adik aku bakalan kesini kok. Kamu bener? Hah? Bermain di belakang aku. Iya, aku nggak tahu. Mungkin dia sok kenal aja sama aku. Ya kamu mikirnya aku sok kenal dan aku mau cari gara-gara karena pacar kamu ini ada masalah sama Sinta. Jadi gini, Mas, ini mungkin kamu salah orang kan? enggak lah, ngapain aku salah orang. Jangan Fotonya sampai sama. ya yang dibilang Mas ini benar. Hah? Coba deh, ini foto sama siapa? Ini adik aku yang cowok. Berarti kamu udah punya dua hubungan sama dua orang lelaki yang berbeda? Nggak, sekarang gini, kamu juga gak usah marah-marah. Kamu katanya udah gak ada perasaan sama dia, udah benci. Kamu gimana sih? Sekarang gini deh, mungkin kamu juga gak percaya kalau misalkan aku gak salah orang. Dan kamu juga masih berusaha buat menghindar dari apa yang aku omongin. Tapi yang aku omongin gak bakalan mengada-ngada kok. Ya mungkin sekarang karena aku masih belum bisa mendatangkan orangnya sekarang, ya kamu bisa menghindar. Tapi bentar lagi kita lihat aja. Apa kamu masih bisa buat mengelak dari semua perkataan yang aku omongin sama kamu tadi? Ya Kamu udah. harus jelasin sama aku kalau benar omongan Mas ini. Hah? Apa benar kamu tuh mendoakan aku? Hah? Sayang, kamu masa lebih percaya sama dia? Kamu tahu sendiri kan, aku itu sayang banget sama kamu, tulus juga sama kamu, nggak bakalan aku tuh mendua. Muak banget dengerin kalian berdua ngobrol. Kan juga hal ini nggak penting buat aku. Yang terpenting sekarang mobil aku udah dibalikin sama kamu, yang tukang pengkhianat. Duh, udah deh sayang, kalau misalkan kamu masih percaya sama dia, mending ya udah mobil ini ambil aja. Oh, kamu masih ada niatan buat ngambil mobil ini? Hah? Atau kalian berdua bakalan aku ringkus juga di penjara? Hah? Aku gak mau nurutin kamu ya, sehingga aku bisa di penjara, tahu nggak? Awas aja kamu kalau kamu Ini adik selingkuh. aku datang. Mas, ngapain ngirim fotonya? Ini? Tan, kamu ngapain di sini, Tan? Hah? Mas kenal sama orang ini? Ya, dia pacar saya, Mas. Kamu bener-bener ya? Hah? Aku udah milik kamu dan aku rela ninggalin Cinta karena aku tuh sayang sama kamu. Tadi kamu ngomong sama aku gak mau selingkuh, kamu bakal setia sama aku. Tapi ternyata kamu di belakang aku seperti ini. Hah? Kamu kurang ajar banget, tahu nggak? Sebenarnya kamu juga kurang ajar. Kamu lebih kurang ajar sama dia. Mas, ini gimana sih, Mas? Ceritanya, Mas? Jadi laki-laki ini kebetulan pertama tadi aku kan bilang mau jalan-jalan sama kamu. Aku ketemu sama Mbak ini. Sebenarnya aku bukan calon suami dia, aku baru kenal aja. Cuma sekarang karena udah terbongkar semua, jadi aku mau cerita apa adanya. Jadi Mbak ini nangis di tengah jalan. Mbak ini kayak diturunin sama dia, dibuat nangis terus mobilnya dibawa kabur sama laki-laki ini. Nah, ini adik aku yang polisi, yang macam-macam aku bakalan tangkap. Terus setelah nyampe sini dan aku baru sadar juga ternyata wanita ini pernah kamu bawa ke rumah kalau nggak salah. Jadi aku foto, aku kirim ke kamu kan, biar kamu cepat nyusul ke sini. Nah ternyata Gung, laki-laki ini selingkuh dengan ini. Sip. Dan kamu juga diselingkuhin kan sekarang? Kamu nyelingkuhin aku? Aku minta maaf ya. Aku sebenarnya ya Udahlah. cuman main-main aja. Kamu denger kan? Main-main kamu bilang, hah? Kamu tega banget ya. Udahlah, sekarang nggak usah saling menyalahkan. Kamu juga lebih parah dari dia, dia juga lebih parah sama kamu. Sebenarnya dua-duanya juga sama. Mending sekarang kalau kamu udah gak ada urusan, mobil ini bakalan aku bawa sama Mbak ini. Dan kamu jangan gangguin Mbak ini lagi kalau nggak pengen berurusan sama aku. Aku minta maaf, Sin, karena aku udah mempermainkan kamu. Mama ini aku jatuh cinta sama kamu, ternyata nggak ada harga dirinya di mata kamu, Mas. Jadi sekarang udah cukup semua. Aku bersyukur banget karena aku udah dijauhkan dari orang seperti kamu. Jadi selamat menikmati hidup yang mungkin selama ini aku rasakan, Mas. Dan aku mau bilang sama kamu, jangan pernah kamu ganggu aku lagi. Mas David,
Tan, kamu kok tega ya nyelingkuhin aku? Oke, kamu nemenin aku dari nol sampai aku jadi polisi. Tapi kalau cara kamu begini, ya kayaknya aku nggak bisa deh. Kamu udah janji dulu buat komitmen sama aku. Terus tiba-tiba sekarang kamu nyelingkuhin aku. Ya, tapi masa iya kamu langsung mutusin aku gitu aja? Aku bisa jelasin kok. Kamu gak usah ngejelasin. Tadi omongan kamu juga kurang ajar sama aku. Mending sekarang kamu gak usah gangguin adik aku lagi. Sekarang aku minta tolong kamu pergi dari sini. Adik aku juga gak mau kok sama kamu. Tapi Udah, ini sekarang kamu pergi dari sini dan jangan sampai kamu hubungin aku lagi. iya ya udah, kalau misalkan kamu udah nggak mau sama aku, ya aku tinggal sama Mas David aja ya daripada Ya udah sama kamu pergi. Siapapun nama laki-laki itu aku udah gak peduli. Dan adik aku juga gak mau. Cepat pergi dari sini kalau misalkan masih punya malu. Aku gak nyangka banget deh Mas. Dia tiba-tiba nyelingkuhin aku padahal aku udah gak main-main sama dia. Terus dia malah main-main sama aku Mas. Aku kan udah bilang sama kamu, Gung. Aku juga udah berpengalaman sama perempuan seperti itu. Jadi kamu harus lebih hati-hati. Apa yang udah aku alami jangan sampai kamu ngalami juga. Tapi sekarang kamu juga udah ngalamin. Kita bertiga juga udah ngalamin sama-sama masalah memilih pasangan. Mending sekarang kamu fokus sama kerjaan kamu. Kalau misalkan kamu mau balik kantor, kamu balik kantor. Itu kamu pakai motor kantor ya? Pakai motor kantor Mas. Ya udah deh. Pasti kamu barusan ngebut kan ke sini gara-gara panik ngelihat aku ketemu sama dia. Padahal kan aku juga belum pernah omong-omong sama dia. Ya untungnya kemarin-kemarinnya aku masih sempat inget. Kayaknya mukanya gak asing. Ternyata benar. Yaudah kalau begitu kamu yang sabar aja. Kamu langsung balik kantor aja. Kamu fokus pekerjaan sekarang, Gung. Jadi Mas kalau gitu aku mau balik ke kantor Mas lagi ya. Ya udah deh kalau begitu. Itu tadi adik aku. Jadi itu jadi polisi. Tadi tuh pernah diajak ke rumah. Siapa? Si Intan. Pantesan kamu juga tadi kayaknya kenal sama si Intan. Ya sebenarnya gak kenal sih, cuman sekilas ngelihat wajahnya pernah ke rumah. Karena Agung, kalau misalkan masalah perempuan, Agung gak pernah cerita sama aku dan Agung selalu menyembunyikan pacarnya. Cuman aku tahu. Jadi sekarang urusan aku sama kamu udah selesai, aku udah ngebantu kamu dan aku mau langsung balik ke kantor aja. Mobil kamu kan udah kamu dapatkan lagi. Jadi aku gak minta imbalan apa-apa dan gak minta bayaran apa-apa. Kalau begitu aku mau balik kantor dulu ya. Tapi Udahlah, gak usah tapi-tapian. Kan sesuai dengan omongan aku tadi, selesai aku ya ngomong sama kamu, maksudnya ngebantu kamu, urusan kita udah selesai. Karena aku banyak kerjaan juga di kantor, oke? Hati-hati. Tunggu. Maaf mungkin ini terlalu cepat untuk aku ngomong seperti ini sama kamu karena kita juga baru kenal kan. Cuman aku nggak mau kehilangan kesempatan hanya karena aku nggak bisa kenal lebih jauh dari sama kamu. Jadi kalau kamu berkenan, aku mau kenal lebih jauh lagi sama kamu, Mas Bagas. Jadi aku boleh Serius? Serius, aku boleh nggak minta nomor handphone kamu dan kalau boleh aku juga pengen tahu alamat rumah kamu. Ya udah deh, ini nomor handphone aku. Nomor handphone kamu aja. Tulis, ntar aku WA kamu, oke? Tapi benar kamu mau? Ya udah. Nah, ini aku WA ya. Aku langsung WA ya. Udah. Ini juga kalau misalkan kamu mau nemuin aku atau aku mau nemuin kamu, kita bisa janjian nanti. Ya udah. Dan aku minta tolong sama kamu jangan sampai dekat sama laki-laki seperti tadi. Aku juga mau ucapin terima kasih banyak Mas sama kamu. Karena mungkin kalau nggak ada kamu dan nggak ketemu kamu di jalan tadi, mungkin aku udah nggak tahu gimana caranya aku buat mendapatkan mobilku kembali. Ya udah, itu kan udah jadi kewajiban aku buat ngebantu kamu. Jadi sekarang dengan adanya kejadian ini kita bisa belajar biar kedepannya gak terjadi masalah seperti ini lagi. Kamu lebih hati-hati, aku juga lebih hati-hati karena nasib kita juga sama. Cuman aku gak sampai kehilangan barang berharga aku. Kalau misalkan kamu tadi gak ketemu sama aku, mobil kamu mungkin bakalan udah hilang. Karena kamu kan juga pasti bakalan takut buat ngadepin laki-laki itu. Karena kamu juga seorang perempuan. Jadi sekarang kita saling ngebantu dan mungkin kita bisa ya jalin hubungan lebih dekat nantinya. Tapi aku gak bisa lama-lama. Kamu bisa kan nyetir sendiri? Ya bisa dong. Atau aku mau anterin? Nggak usah, nanti motor kamu nggak Ya, dibawa lah. soalnya aku kan bawa motor. Kalau begitu aku duluan. Kamu hati-hati di jalan. Kalau ada apa-apa kamu gak usah ragu buat telepon aku. Biar aku tolongin kamu. Oke? Oke, kalau gitu kamu hati-hati ya. Ya udah kalau begitu aku jalan dulu.
Kapan bisa ketemu? Iya, nanti aku pasti hubungin kamu kok. Kalau kita lagi sama-sama free, kita ketemu. Aku nanti malam nggak ada kerjaan. Kalau misalkan kamu mau jalan sama aku jemput. Oke, bisa kok kalau nanti Terima malam. kasih ya. Oke. Naik motor apa naik mobil? Naik motor juga lebih oke. Ya udah kalau begitu. Sampai ketemu nanti malam. Oke, kamu hati-hati ya. Jalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya ampun, aku mimpi apa semalam? Kehilangan laki-laki brengsek yang udah nyakitin aku dan malah bawa kabur mobil aku. Tapi malah digantikan dengan laki-laki sempurna, seorang pengacara, dan dia juga single, apalagi wajahnya juga tampan. Aduh, kayaknya aku harus bingung deh gimana caranya biar aku bisa selalu deket sama orang itu. Jadi bingung, aku harus sedih atau aku harus senang. Ya udah, kalau gitu nanti malam aku harus hubungin dia. Ya, meskipun sekarang aku masih sakit hati banget atas perilaku dan sikap dari Mas David, mantan pacar aku yang super brengsek itu. Tapi aku udah merasa lega banget. Yang pertama, mobil aku udah kembali, dan yang kedua aku menemukan seorang pangeran. Ya mudah-mudahan aku sama dia bakalan cocok dan gak akan ada lagi orang yang berusaha untuk menyakiti hatiku. Gak kayak si Mas David. Aku berharap dia juga bakal dapat balasannya. Ya udah kalau gitu, aku buru-buru pergi dan aku biar hubungin Mas Bagas. Mas David, Udah. Mas, tunggu. Kamu mau ngapain lagi? Hah? Aku kehilangan mobil aku dan aku kehilangan orang yang benar-benar cinta sama aku. Cuma gara-gara kamu. Mas, aku minta maaf, Mas. Masa kamu nggak mau kasih kesempatan aku sih? Ya sebenarnya aku emang udah punya pacar sebelumnya, sebelum pacaran sama kamu, Mas. Cuman ya gimana lagi, Mas? Gimana lagi? Hah? Kamu yang banget yang ngomong seperti itu. Hah? Cinta itu cinta banget sama aku. Dan mobil yang aku pakai itu punya cinta dikasihkan sama aku. Hah? Setelah aku mencintai kamu dan aku meninggalkan cinta begitu saja, kamu baru bilang kalau kamu tuh punya pacar sebelum kamu pacaran sama aku. Kamu tega banget ya. Hah? Seharusnya aku gak percaya sama kamu. Dan seharusnya aku lebih memilih cinta. Mas, tapi aku mohon, Mas, sama kamu kasih aku kesempatan satu kali aja, Mas. Udahlah, Karena aku sayang banget, Mas, sama kamu. kamu gak usah sok baik lagi. Dan aku udah gak percaya sama kamu. Tadi kamu ngomong seperti itu. Hah? Aku udah mau serius sama kamu. Dan aku mau perkenalkan kamu sama orang tua aku. Tapi apa balasan kamu sama aku? Kamu malah bermain di belakang aku. Kamu udah gak jujur sama aku. Seperti ini kamu ya sama aku. Aku jawab banget sama kamu. Dan aku udah nyesel lebih milih kamu. Tahu nggak? Mas, tapi aku mohon ya, Mas, sama kamu. Aku nggak tahu lagi. Aku harus mau putusin Udah. yang mana. Karena aku sayang dua-duanya, Mas. Bagus. Sayang dua-duanya. Kamu anggap aku ini apa? Hah? Aku udah memilih salah satu dari kamu dan cinta. Tapi kamu masih sayang dua-duanya. Tega kamu ya sama aku. Hah? Aku mohon sama kamu, kamu jangan pernah ganggu aku lagi. Ya, kamu jangan pernah datang ke rumah aku lagi. Karena aku udah muak sama kamu, tau nggak? Mas, Mas David ninggalin aku. Pak Agung juga ninggalin aku. Terus aku sama siapa? Masa Mas David gak mau kasih aku kesempatan sekali aja sih? Terus sekarang aku mau pulang sama siapa? Ya udah deh, aku naik ojek aja.